Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai sahabatku, kata Nabi, tunaikanlah ibadah sholat itu sebagaimana aku melaksanakan daripada ibadah sholat. Berarti Rasulullah ketika itu menyeru kepada jajaran para sahabat untuk memperhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah sholat, sehingga nanti para sahabat mengikuti. Berarti standar daripada pelaksanaan ibadah sholat itu merujuk kepada sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita masih memakai kaidah yang dulu-dulu, maka ini sering kita sampaikan. Standar kita bukan yang dulu-dulu. Dari dulu sholatnya seperti itu, berarti dari dulu keliru. Seperti itu. Harusnya merujuk kepada sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ashrah lana shudrana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jajaran para alim ulama, para pengurus masjid, jadi pandai hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah, yang mana pada pagi hari yang berkah ini Allah kembali menyatukan ruh dengan jasad kita senantiasa untuk meningkatkan daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah senantiasa diterima daripada apa yang telah kita tunaikan, diridhai dan juga terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat mereka senantiasa kita aturkan ke lingkungan kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yakni hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang hukum-hukum ataupun fikih di dalam ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab yang ketujuh, yakni bab sifatus shalah, bab yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah salat. Maka standar yang paling utama di dalam melaksanakan ibadah salat disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai sahabatku, kata Nabi, tunaikanlah ibadah salat itu sebagaimana aku melaksanakan daripada ibadah salat.
terkadang kita masih memakai kaidah yang dulu-dulu. Maka ini sering kita sampaikan, standar kita bukan yang dulu-dulu. Dari dulu sholatnya seperti itu, berarti dari dulu keliru. Seperti itu. Harusnya merujuk kepada sholatnya Rasulullah SAW. Nah, hal ini mau dibahas di dalam beberapa perkataan ataupun sabdanya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis yang tentang yang bercerita tentang sholatnya Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bil takbir. Diperhatikan oleh Aisyah bahwasanya Nabi ketika menunaikan ibadah salat itu dimulai dengan takbir. Sama ada ia salat fardu, sama ada ia salat sunnah, tetap ada takbirnya. Ya, bukan hanya salat fardu doang yang ada takbir, salat sunnah juga demikian. Yastaftihu as-salata bil takbir. Yastaftih itu membuka dengan membacakan takbir. Wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Dan dimulai bacaan di dalam pelaksanaan ibadah salat itu adalah surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai seterusnya. Berarti kalau kita lihat di dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha bercerita memperhatikan Nabi ketika melaksanakan ibadah sholat. Berarti kalau Aisyah memperhatikan Nabi dalam kondisi sholat, otomatis sholatnya ini sholat sunnah mawaliyah, sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah yang lain. Karena Aisyah melihat itu, kalau sholat fardu Nabi tunaikan di dalam masjid. Karena setiap kali Rasulullah SAW mendengarkan azan dikumandangkan oleh Bilal, biasanya Nabi menunaikan qobliyah itu di rumah. Setelah selesai qobliyah masuk ke Masjid Nabawi, itu adalah standar untuk mengumandangkan iqamah. Berarti tidak ada ketentuan waktu yang pasti antara azan dengan iqamah, kondisional saja. Ya, kalau biasanya kita 10 menit, ya sudah kita sepakati 10 menit. Kalau 5 menit kita sepakati 5 menit, ya seperti itu. Tidak diatur harus seperti ini, seperti ini, tidak. Berarti Bilal bin Rabah mengiqamahkan sholat ketika Nabi keluar dari rumah masuk ke masjid, maka itulah saatnya untuk menunaikan sholat fardu. Berarti kesimpulan hukum yang pertama, jika sholat itu ditunaikan kategorinya adalah sunnah, jarang Nabi membacakan bacaan-bacaan sebelum surat Al-Fatihah. Contoh mungkin surah doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran, ataupun Allahumma ba'id baini wa ba'id bainal masyriqi wal maghrib dan lain sebagainya. Dalam konteks sholat sunnah langsung saja Al-Fatihah. Tapi kalau sholat fardu itu ada namanya doa al-iftitah, doa iftitah. Ini ada dua kategori. Kalau kita lihat di Indonesia, dua kategori. Ada yang membacakan Allahumma ba'id, ada yang membacakan Allahu akbar kabira. Tidak ada masalah. Karena Nabi ketika menunaikan salat sunnah fardhiyah itu diringankan, fal yukhaffif, ringankanlah salat sunnah itu. Kenapa? Karena ada salat fardu yang hendak ditunaikan bersama, maka Nabi tidak mau berlama-lama fardhiyah. Karena sahabat itu sedang menunggu. Ya, simpel saja, diringankan saja. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aqra'ta surata ba'da al-Fatihah? Apakah engkau membacakan surat setelah Al-Fatihah? Dalam
daripada Aisyah, Rasulullah tidak membacakan surat. Berarti surat ini adalah penyempurna. Surat setelah Al-Fatihah itu tidak termasuk rukun sholat, tapi termasuk penyempurna, namanya sunnah hayyah. Kalau dibaca lebih baik karena mendapatkan ganjaran pahala. Maka kalau sholat sunnah, Bapak agak sedikit sedih kalau seandainya belum sholat sunnah Qadiyah atau perlu diiqamahkan. Kalau masih ada waktu 20 menit, silakan disingkirkan saja. Kalaupun tidak membacakan surat setelah Al-Fatihah dan masalah, yang jelas Qadiyahnya dapat. Ya, tapi kalau seandainya waktunya agak sedikit lapang, sempurnakan saja dengan bacaan-bacaan ma tayassara minal Qur'an. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang memudahkan kita untuk membacanya. Kalau agak sulit untuk hafal, tidak perlu dibawa di dalam sholat. Kalau sudah lancar, baru dibawa bacaan itu di dalam sholat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwihu walakinna baina dzalik. Yang mana Rasulullah itu ketika selesai sholat membacakan Al-Fatihah, kemudian surat setelah Al-Fatihah di dalam sholat fardu, maka Nabi membacakan takbir ketika sudah memulai pergerakan antara berdiri tegak dengan mengarah kepada rukuk. Berarti bacaan takbir itu di tengahnya, ketika hendak rukuk baru dibacakan oleh imam Allahu Akbar. Tidak, imam itu sudah rukuk baru membacakan takbir, terlalu lama. Tidak proses perpindahan gerakan pertama ke gerakan kedua, sudah mulai proses ini berbacakan takbir itu. Kata Aisyah ketika melihat Rasulullah menunaikan daripada ibadah sholat. Tapi terkadang imam kita ini sudah rukuk dia baru membacakan takbir. Kenapa? Kekhawatiran ada di antara makmum itu yang mendahului gerakannya. Ini terkadang seperti itu. Apakah boleh? Ya boleh saja. Dia rukuk dulu baru Allahu Akbar, biar makmumnya tidak ada yang mendahului. Terkadang sudah seperti itu dilakukan imam, ada saja yang hampir menyamai daripada gerakan imam. Maka takbir itu kan apa-apa, selesai dulu lebih sempurna. Sholat itu ketika imam sudah membacakan Allahu Akbar, selesai dia membacakan takbir, barulah ikut sertakan sesuaikan dengan posisi daripada kondisi imamnya seperti apa. Apakah dia lagi rukuk, apakah dia lagi sujud, dan seterusnya. Berarti takbir itu apa-apa, ya apa-apa untuk perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Maka kalau imam itu tidak membacakan takbir dengan suara yang zihar ataupun suara yang dikeraskan, ya intikal saja, berpindah saja, tak payah kita ikut imam. Contohnya seperti apa? Ini biasanya terjadi ketika sholat fardu masbuk. Kita masuk ke Masjidil Firdaus, ternyata imamnya sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk di belakang, maka kita jadikan dia imam. Kita berdiri di sebelah kanannya. Lebih sempurna kalau laki-laki di sebelah kanan, kalau perempuan di belakang. Ya bukan kanan kiri tapi di belakang posisi makmum. Kalau perempuan satu orang, dua orang juga seperti itu. Tapi kalau laki-laki kalau sendiri dia sebelah kanannya. Kalaulah kita sudah berdiri di sebelah kanannya, pada dasarnya isyarat yang dimaksudkan oleh Nabi, kita berdiri saja di sebelah kanannya sudah cukup, Pak, tanpa harus menepuk
kita sudah berdiri di sebelah kanannya, ternyata imam ini ketika dia hendak ruku, takbirnya disirkan, tidak terdengar oleh kita. Itu tanda-tanda atau ciri bahwasanya beliau itu tidak bersedia jadi imam. Maka intikal saja, jangan dibelah-belahin sampai 2 rakaat. Bingung kita, ini orang tua ini sudah bawa kita ke sujud belum? Karena tidak terdengar takbirnya, diam saja. 2 kemungkinan, yang pertama dia tidak bersedia jadi imam, yang kedua mungkin belum paham bagaimana tata cara pelaksanaan orang yang dijadikan sebagai imam jika dia masuk. Mendingan berpindah saja intikal, karena takbirnya tidak terdengar oleh kita. Maka takbir itu kan apa? Kalau tidak ada apa-apa, sujud terus kawan itu, sujud terus ya. Ini kok imamnya tidak berdiri, ternyata imamnya sudah hampir rukuk di rakaat yang kedua, dia masih sujud. Nah, ini kan sudah banyak tertinggal. Mendingan intikal saja, memberikan kenyamanan kita, bertanya-tanya dalam hati kita, ini kok imam tidak takbir. Intikal itu berpindah, dibatalkan saja, kita lanjut saja sholat sendiri atau menunggu jemaah yang lain untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Tapi bapak ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyatan. Berarti ada tahiyatun barakatuh shalawat thayyibatu lillah setiap 2 rakaat. Maka kalau dalam pelaksanaan sholat fardu ada ketentuan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat sunnah disampaikan oleh Nabi, sholat sunnah yang paling baik itu adalah sholat sunnah yang ditunaikan raka'ataini tsumma raka'ataini tsumma raka'ataini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti disela, diputus sholat itu ketika kita sudah selesai menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Itu lebih sempurna, lebih baik. Kecuali sholat sunnah witir. Kalau sholat sunnah witir namanya ganjil, ya kita tak menunaikan 1 rakaat, ya silakan. Kalau 2 rakaat saja kita tunaikan namanya bukan witir. Ya, witir itu artinya ganjil. Berarti jumlahnya harus ganjil jumlah rakaatnya. Baiknya sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid dan lain sebagainya, lebih baik pelaksanaannya 2 rakaat salam. Kalau nak menyempurnakan berdiri lagi. Bukan berarti kita tidak boleh langsung 4 rakaat. Kalau sholat sunnah tarawih itu boleh langsung 4 rakaat boleh, tapi dengan menggunakan 1 tahiyat. Ya, rakaat kedua tidak ada tahiyatnya, langsung rakaat yang ke-4. Ya, seperti itu boleh. Tapi lebih baik sholat sunnah itu ditunaikan 2 rakaat, kemudian tahiyat ataupun menutupnya dengan salam. Sholat sunnah, ya, kecuali witir. Wa kana yafrusu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Ketika Nabi dalam pelaksanaan salat diperhatikan oleh sahabat, Rasulullah itu mendudukkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini kaki kiri kita duduk. Ini iftiras namanya di rakaat yang kedua. Kemudian kaki kanannya diberdirikan. Ini kebiasaan daripada Rasulullah SAW. Ingat, ini ada larangan bagi yang sanggup tapi tidak menunaikan. Apa larangannya? Wa kana yanha an uqubati syaitan. Dan Nabi melarang seperti halnya uqubah syaitan. Apa itu uqubah syaitan? Itu duduk di atas 2 tumitnya. Berarti ketika tahiyat duduk dua-duanya. Ini bagi yang tidak mampu, ya. Bagi yang mampu dia untuk iftiras tapi tidak mau menentukan itu, sehingga dia duduk di atas 2 tumitnya. Maka Nabi memisalkan duduknya syaitan itu duduk di atas 2 tumitnya dalam pelaksanaan sholat, ya. Dalam pelaksanaan sholat, di luar sholat kita boleh duduk seperti itu. Yang dilarang oleh Nabi itu di dalam sholatnya bagi yang tidak mampu, ataupun kalau dia mampu iftirasnya itu silakan
jangan terlalu angkat juga. Ada saudara kita yang berpaham, memang hadisnya ada. Seumpama siku itu diangkat bisa lewat anak unta. Anak unta itu besar, anak unta itu besar. Berarti sikunya itu harus didirikan biar lewat anak untanya. Kasihan kena kepala kawal sudah, karena saking dia kakunya memahami daripada hadis itu sehingga mengangkat. Ini kira-kira anak unta sudah lewat belum? Ini baru anak kucing yang lewatnya, dibesarkan lagi sama dia sehingga terkena kawal sekolah, mengganggu kekhusyukan sekolah. Berarti kesimpulannya yang paling utama itu adalah jangan sampai siku ini terletak ya di tempat sujudnya, harus diangkat. Ya kira-kira perkiraan kita saja lah, ini sudah kurang lebih ini sudah hampir bersentuhan dengan tetangga sebelah dalam pelaksanaan salat berjamaah. Wa kana yakhtimu sholata bil taslim, dan Nabi ketika itu menutup salatnya dengan mengucapkan salam. Nah, dalam hadis ini ceritakan oleh Aisyah, salam yang dimaksudkan itu tidak ada ketentuan. Hal wassalamu fil ula atau fil tsaniyah, apakah dia ucapan salam ke sebelah kanan atau sebelah kiri? Maka disebutkan oleh para ulama kita, ikhtitam sholati wa huwa yusallimu fi yadihi al-yumna. Maka ucapan salam dalam kategori menutup sholat itu ketika mengucapkan salam ke sebelah kanan, berarti itu sudah selesai sholatnya. Berarti ke sebelah kiri ini penyempurna, sempurnakan lagi untuk menambah pahalanya. Kenapa ada ketentuan seperti itu? Karena ada hal yang mungkin terjadi di situ. Seperti halnya kita sudah tahiyat itu menahan semaksimal mungkin ada angin yang mau keluar, kita mau tentu, aduh ini saya untuk ini kalau saya lepaskan ulang lagi dari awal, ini sudah hampir fil alamin innaka hamidum majid, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tidak tertahan lagi terus lewatnya, hanya batal ya sebelum menutup salam ke sebelah kiri. Apa sholatnya sudah sempurna? Sudah. Berarti sholatnya itu tidak perlu diulang, karena sudah menutup sholatnya ke sebelah kanan itu rukun, sedangkan ke sebelah kiri itu adalah sunnah, penyempurna daripada ibadah sholat. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hadis yang kedua diceritakan oleh Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankabaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, muttafaq alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ibnu Umar bercerita, berarti ini salat fardu, dari salat sunnah, karena Aisyah melihat Nabi di dalam rumahnya. Kalau Ibnu Umar ketika Nabi masuk ke Masjid Nabawi mengimami sholat, diperhatikan oleh para sahabat bagaimana sholatnya Rasulullah. Yarfa'u yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya. Yarfa'u yadayhi hadwal mankabaihi, mangkabah itu kan pundak, sejajar dengan kedua pundaknya. Idza iftataha as-salah, ketika membuka daripada sholat. Allahu Akbar. Ini bukan satu hadis saja, ini ada lanjutannya. Nah, mengkabai kedua daripada pundaknya ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika idza qama min ar-rak'ataini, ketika bangkit dari bacaan tahiyat. Berarti dalam empat hal ini Nabi selalu mengangkat kedua telapak tangannya. Allahu Akbar, satu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar diangkat lagi ketika hendak ruku, sami Allahu liman hamidah diangkat lagi. Lebih afdal takbir itu yaftah kaffaihi 'ala al-qiblah, lebih afdal ya. Kiblat apa namanya
setiap kali bangkit dari sujud tidak berdiri Allah Akbar. Berarti ketentuannya yang paling sempurna. Ingat, ini tidak ada yang membatalkan sholat. Yang paling sempurna itu adalah ketika bangkit dari tasawuf awal, baru kita angkat. Untuk apa? Untuk mengingat bahwasanya kita sudah menunaikan sholat 2 rakaat. Saya kuncinya seperti itu, Pak, sehingga tidak lupa jumlah rakaat zuhur itu sudah berapa. Terkadang mengimami sholat, oh tadi ngangkat tangan atau tidak di rakaat yang kedua, ngangkat tangan berarti ini rakaat yang ketiga. Berarti hikmahnya salah satunya adalah pengingat bahwasanya kita sudah 2 rakaat menunaikan sholat maghrib ataupun sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Dalam hal ini yang diceritakan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi hadis yang kedua diceritakan oleh Wahid bin Hujr. Ini juga hadis yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah. Sallaitu ma'an Nabi, ini langsung Wa'il ini sahabat, Wa'il kan sahabat Ibnu Hujr, salat dengan Nabi. Sallaitu ma'an Nabi, aku salat dengan Rasulullah. Yang imamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Maka ketika itu Nabi meletakkan tangan tangan kirinya di dada, kemudian dipegang oleh tangan kanannya, diletakkan di dadanya. Berarti seperti ini, ya, letakkan di dada seperti ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada salah seorang sahabat melihat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, mustawa ala udunaihi, agak sedikit tinggi, bukan sejajar dengan pundaknya, tapi diangkat lagi telinga. Allahu Akbar. Ini yang diambil pendapat daripada Imam As-Syafi'i. Ya, berarti Nabi ketika itu dalam 3 hal, 3 kondisi mengangkat daripada kedua telapak tangannya ketika takbir. Sadarihi, dadanya. Allahu Akbar. Ini ada teman-teman kita yang berada seperti itu. Allahu Akbar. Ya, saudaranya, dadanya. Ada pundaknya, ketifai, kedua daripada pundaknya. Allah, agak terbuka sedikit. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu kedua daun telinganya. Allahu Akbar. Kalau kita lagi di Indonesia kebanyakan sejajar dengan telinga. Ya, kenapa kita menjelaskan hal ini demikian? Karena terkadang orang tua kita ini hanya memahami satu kaul saja, yang lain tidak terlalu peduli amat itu. Yang jelas saya seperti ini. Ternyata ketika dia sholat di tempat yang berbeda, takbirnya beda. Maka kawan ini alergi dia sholat di situ. Ini imamnya nggak beda di situ. Masa sholatnya seperti ini? Karena yang dia pahami seperti ini. Nah, ini perlu kita memahami bagaimana perspektif ataupun perbedaan-perbedaan pahaman di kalangan para ulama-ulama mazhab. Dalilnya sama-sama ada. Karena menunjukkan kenapa Nabi berbeda-beda dalam mengangkat tangannya, itu adalah sebuah isyarat untuk melakukan sholat itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang terbiasa seperti ini silakan, ya, dadanya, pundaknya juga tidak ada masalah. Begitu juga dengan telinganya. Ini terakhir ceritakan oleh Wahid. Ketika Nabi, aku perhatikan sholat itu tangan kirinya di dalam ataupun di dekat di atas dada, kemudian tangan kanannya yang memegang, jangan terbalik, bukan tangan kiri yang memegang tapi tangan kanan yang memegang. Tangannya ini diletakkan di dada daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritakan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ini juga yang diambil pandangannya oleh Imam As-Syaukani. Imam As-Syaukani ini juga ulama yang mengikuti mazhabnya Imam As-Syafi'i. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini ada 2 pandangan. Yang pertama adalah Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka berpandangan bahwasanya
kedua tangan itu diletakkan di dada. Di dada ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini pandangan daripada Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah? As-sunnatu wada'al kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta as-sirah. Berarti ada yang di atas dada, di dada persis, dan ada yang di atas pusat, berarti di bawah dadanya. Ada yang di bawah pusat. Ada di bawah pusat. Allah, seolah-olah dia menutupi sesuatu. Tapi yang di bawah pusat ini pandangan Imam Abu Hanifah, pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan seperti ini, diletakkan di bawah pusat. Nanti kalau kita berangkat umroh ataupun haji, banyak macam-macam ragam dalam pelaksanaan salat. Bahkan ada kalau kita lihat Syiah itu ketika sholat tidak ada dekapan, Allahu Akbar, turun langsung seperti itu. Berarti kebiasaannya ada tiga. Yang pertama adalah pendapat Imam As-Syaukani bahwasanya tangan itu di dada. Yang kedua pandangan Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, tiga ulama mazhab, tangan itu di bawah dada, di atas pusat, kebiasaan kita. Dan yang ketiga pandangan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tangan itu didekap tangan kirinya diletakkan di bawah pusat, persis di atas kemaluan, nggak sampai kemaluan, itu menutupnya. Ya, kalau main bola itu harus tutupnya. Ini di bawah pusat ya, seperti itu. Tiga ini saja. Maka ini mohon maaf, ada orang tua kita yang ketika sholat itu diletakkan di sebelah kiri, lambungnya ataupun ada jantungnya di situ. Memang ada satu ulama yang menjelaskan ini ijtihad ya, tidak ada hadis menceritakan tentang itu. Itu hanya ijtihad salah seorang ulama. Ternyata dia ketika dalam melaksanakan sholat itu meletakkan tangannya di sebelah kiri, itu lebih memunculkan kekhusyukan sholat menurut pandangan ulama. Berarti tidak boleh kita menyalahkan juga, karena itu adalah sebuah ijtihad ya, yang dilakukan oleh seorang ulama. Ini alasan diceritakan dalam satu kitab ya, bahwasanya ketika meletakkan ke sebelah kiri lebih memunculkan kekhusyukan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi yang lebih banyak jumhur ulama, kebanyakan di kalangan para ulama berpandangan bahwasanya tangan itu diletakkan di atas pusat, di bawah dada. Nanti kalau ada yang letakkan dada itu ya silakan ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama terkait daripada tata cara pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah, ya seperti biasanya ada waktu kita 8 sampai 10 menit ya, untuk berdiskusi. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ya. Kalau bisa orang yang berbeda dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini pertanyaannya, apa saja termasuk rukun kauli rukun fikih dalam sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada qauliyah, ada fi'liyah. Kalau dari segi makna lughawi, qauliyah itu adalah bacaan-bacaan di dalam sholat yang digunakan dengan lisan ya. Qauliyah ya, salah satu contoh ya bacaan Al-Fatihah itu kan rukun ya. Ini kelanjutan pembahasan kita sih sebenarnya. Bacaan Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat, karena disampaikan oleh Nabi, la sholatan liman lam yaqra bi ummul Quran, tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membacakan surat Al-Fatihah. Ummul Quran itu maknanya surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ini termasuk rukun qauliyah, karena rukun itu berbentuk ucapan. Kalau fi'liyah, dia berbentuk gerakan, antara berdiri, kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud, duduk di antara dua
rukunya ini rukun. Bacaan di dalam ruku itu namanya qauliyah, tapi tidak termasuk rukun. Dia sunnah. Subhana rabbil azim atau bihamdihi. Kemudian kalau sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Kesimpulannya, ketika dia berbentuk ucapan maka termasuk kategori rukun qauliyah. Ketika dia berbentuk gerakan-gerakan dikategorikan kepada rukun fi'liyah. Ya, seperti itu. Taqullah. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Dalam pelaksanaan sholat rawatib yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di rumah beliau, apakah itu dilaksanakannya pada saat azan masuk atau azan selesai? Ya, baik. Ini perkara masalah rawatib. Rawatib ini adalah sholat sunnah yang ditunaikan, kategorinya terikat, namanya juga rawatib. Rawatib itu kan diambil dari kata wattaqayuratibu tertiban rawatiban, terikat dengan sholat fardu. Mana sholat yang terikat dengan fardu? Qabliyah dan ba'diyah. Nah, apakah Nabi menunaikan qabliyah itu setelah adzan atau ketika adzan dikumandangkan oleh Bilal atau Abdullah bin Ummi Maktum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendengarkan azan itu hukumnya sunnah. Ya, salat sunnah qabliyah hukumnya sunnah. Baca Quran itu hukumnya sunnah. Semuanya sunnah. Tapi kita lihat waktunya. Ketika waktunya lebih lapang, maka tunaikan di waktu yang berbeda. Ketika waktunya kondisional pada waktu tertentu, itu yang lebih utama kita tunaikan dulu. Ini ijtihad di kalam ulama. Contohnya, ketika ada berkumandang, baca Quran itu sunnah, ganjaran pahalanya luar biasa. Tapi ketika ada berkumandang, tutup dulu bacaan Quranmu, jawab dulu azan itu, dengarkan dulu. Setelah selesai, baru hendak lagi kita baca Qurannya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi. Rasulullah tidak pernah dalam satu pandangan bahwasanya Nabi tidak pernah menunaikan sholat sunnah qabliyah ketika dalam pengumandangkan azan zuhur dan sholat sunnah yang lain, dalam azan yang lain. Berarti selesaikan dulu. Ibu-ibu juga seperti itu, ketika dia sholat di rumah tetap lebih afdolnya itu kita selesaikan azan. Sudah selesai azan baru kita qabliyah. Karena Nabi juga seperti itu, selesai dulu azan, setelah itu baru beliau sholat sunnah qabliyah, keluar dari rumahnya masuk ke masjid langsung imamah. Tapi jangan diposisikan diri kita seperti itu. Nanti bila itu imamahnya, kalau saya sudah datang di masjid itu berada dia datang ke masjid itu imam sudah salam. Ya, ini kenapa terlambat ya, seperti itu. Maka kalau tidak memungkinkan sholat sunnah qabliyah di rumah, sholat sunnah di masjid saja. Yang kita terlalu kaku memahami daripada hukum. Dan nanti sholat sunnah qabliyahnya sudah, apa sholat sunnah di rumah saja. Sudah sholat sunnah, berangkat di masjid Firdaus karena rumahnya cukup jauh. Dia kalau masuk masih datang, ya, imamnya sudah langsung salam, dia baru datang. Ya, lari pula imam perlu. Karena ketika engkau mendengarkan imam sudah sholat, alaikum bis sakinah, engkau harus jalannya seperti biasa, tenang. Jangan lari, biarkan masuk itu kan ada antisipasi sempurnanya. Apakah daripada kita ngejar imam dalam kondisi ruku, sudah hampir ruku, sami Allahu liman hamidah, kata imamnya kesal, kita imam ini kok nggak nunggu saya, dia saja agak terlambat. Berarti tidak apa-apa, kita santai saja, santai masuk sholat takbir dulu. Ketika imamnya bangkit dari rukunya, sudah sempurnakan. Nanti ketika imam salam, selesai masalah. Ya, seperti itu. Berarti setelah selesai azan dikumandangkan seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya konkret
mengusap ya muka, ya tangan, telinga, kepala, dan kaki kan begitu biasanya. Namun ada saya jumpa beberapa teman pas di kaki dia tidak usap Ustaz, dia cuma gini-gini aja. Apa tuh? Ya air yang mengalir itu bagaimana hukumnya? Itu saja. Terima kasih. Baik, ini perkara masalah wudu. Disampaikan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama rukun di dalam wudu itu adalah membasuh daripada muka. Kita harus membedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau ghaslul wajah, falyaghsilu wujuhakum, maka basuh muka, bukan diusap. Muka itu dibasuh. Apa bedanya basuh diusap? Kalau basuh itu disela-sela, tapi kalau diusap, ini saja cukup. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah daripada kepalamu. Ya, usap kepala. Ini harus kita bedakan, membasuh dengan mengusap. Yang paling terpenting rukun yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka satu kali rukunnya, sunnahnya 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Karena ketika basuhan yang pertama kemungkinan belum sempurna, maka apa kata Rasulullah, basuh lagi yang kedua sampai maksimal yang ketiga. Terkadang kan kita mengusap muka sekali, ada daerah yang belum terkena wudu ini, maka ketika kita yang kedua kalinya baru terkena dia. Ini sunnahnya. Yang dinamakan rukun itu cuma 1 kali wajibnya, tapi kalau kita tambah sampai 3 kali lebih baik. Sudah muka, wa iyyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku. Kedua tanganmu berakhir di siku, bukan siku berakhir di ujung jari. Ini kadang-kadang gini. Ya, lebih afdalnya itu dari ujung sampai ke siku, karena berakhirnya dalam ayat itu siku. Kenapa? Karena terkadang kita punya kuku lupa untuk memotong. Nah, kalau kita dari siku dulu, itu terhalang dari kulit yang terbuka tadi, karena kukunya panjang, akhirnya tidak terkena dulunya. Itu sunnahnya, harusnya dari atas, dari atas ke bawah. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Ayat itu tidak menjelaskan rambutmu. Kenapa harus kepala? Karena kalau orang botak, takutnya wudunya tidak sah, rambutnya tidak ada. Maka konteksnya adalah mengusap kepala, sama ada ia rambut ataupun tidak, sudah termasuk bagian itu. Telinga tidak pun, telinga itu sunnah, tidak basuh telinga tidak apa-apa. Tapi terkadang debu itu paling banyak di telinga, maka basuh juga, itu sunnah. Wa arjulakum ilal ka'bayn, ini akhir daripada ayat itu. Dan kedua kakimu sampai mata kaki. Sunnahnya itu dibasuh kemudian ditadlik. Tadlik itu di sela-sela, ya, diusap-usap sampai merata. Sempurnanya seperti itu, bukan hanya kita mengeluarkan kaki kemudian membasuhnya dengan menggunakan air keran seperti itu. Tapi kalau sudah merata airnya, sudah sah wudunya, tinggal lagi sunnahnya tidak boleh. Sunnahnya seperti apa? Itu jari jemari kaki itu disunnahkan untuk dibasuh, dibersihkan. Berarti diusap, ya, dibasuh, ya seperti itu. Tapi kalau memang tidak melakukan demikian, yang jelas maka kakinya ke bawah sudah terbasuh sudah terkena air, wudunya sudah sah. Tapi dari afdal di sela-sela bersihkanlah dari jari kaki